teman-teman semuanya yang berhasil lolos Marco tahap pertama. Oh ini Pak. Dan tahap selanjutnya adalah tahap full paper dan poster yang mana akan kita bahas dalam technical meeting pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Najwa Rifatun Zahra sebagai Master of Ceremony pada technical meeting tahap full paper dan poster Marco 2022 akan menyampaikan rangkaian acara yang akan kita lalui pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan perwakilan panitia Marco, yang keempat pembacaan ketentuan dan tata cara tahap full paper dan poster Marco 2022 oleh panitia, yang kelima sesi tanya jawab, yang keenam sesi dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Teman-teman peserta Marco 2022 yang saya hormati, langsung saja kita mulai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka technical meeting tahap full paper dan poster Marco 2022 dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari perwakilan panitia Marco. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti technical meeting tahap full paper dan poster sebagai rangkaian event Marco, Manembaya Research Competition 2022 yang diselenggarakan oleh Manfaat Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya, perkenalkan, saya Septiana Ramadhani sebagai perwakilan dari teman-teman panitia mengucapkan selamat kepada teman-teman yang telah berhasil lolos ke tahap Marco dalam tahap pertama, yaitu tahap abstrak. Kemudian pada tahap selanjutnya adalah tahap full paper dan poster. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Marco atau Manembaya Research Competition ini menjadi salah satu wadah yang ditujukan kepada siswa-siswi MTS atau SMP sederajat
untuk menyalurkan ide berupa inovasi produk atau alat yang mendukung gerakan Sustainable Development Goals 2030 yang dapat diaplikasikan langsung kepada masyarakat. Dan kegiatan technical meeting ini dilaksanakan sebagai upaya dan penunjang panitia kepada para peserta semua demi kelancaran tahap poster dan full paper Marco. Semoga teman-teman di sini dalam menyelesaikan karya tulisnya diberi kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah tahap ini, ada grand final yang akan diadakan secara offline di Bantul loh. Peserta akan diambil 6 yang terbaik dan juga best poster. Penerima juara best poster akan diambil 1 dari seluruh peserta yang lolos pada tahap ini, baik itu lolos dalam tahap babak grand final maupun tidak. Kami dari pihak panitia juga memohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyiapkan hal-hal yang ada. Semoga seluruh rangkaian LKTI Marco ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang baik bagi teman-teman peserta Marco dan juga kami para panitia. Silahkan ikuti kegiatan technical meeting ini dengan seksama dan apabila ada yang ditanyakan nanti akan diberikan waktu bertanya oleh MC yang akan dijawab oleh para panitia. Terima kasih, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara inti, yaitu pembacaan ketentuan dan tata cara tahap full paper dan poster Marco oleh panitia. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Syuma. Ini kita akan membahas tentang bagaimana tahap technical meeting dari tahap full dan poster. Langsung saja. Ketentuan yang pertama, peserta merupakan siswa-siswi SMP atau MTS derajat dibuktikan oleh scan kartu pelajar. Yang kedua, setiap SMP atau MTS boleh mengirimkan lebih dari 1 karya dengan tim yang berbeda. Yang ketiga, peserta berdomisili di DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang keempat, karya harus merupakan karya asli, belum pernah dipublikasikan atau belum pernah diikuti dalam lomba lain. Dan selanjutnya, ketua dan seluruh anggota tim diwajibkan mengikuti seluruh rangkaian acara Marco 2022 tanpa terkecuali. Selanjutnya, apabila terdapat tambahan aturan, tambahan ketentuan, dan perubahan jadwal, akan diinformasikan lebih lanjut oleh panitia. Karya yang dikirimkan adalah karya asli yang belum pernah diikutkan dalam lomba kompetisi yang sejenis. Segala bentuk ketentuan dan keputusan Dewan Juri pada LKTI Marco 2022 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Dan yang terakhir, tim yang lolos ke babak grand final bersedia untuk datang ke Manfaat Bantul Yogyakarta untuk melaksanakan final secara offline. Selanjutnya, ketentuan pengumpulan full paper. Bagi peserta yang lolos abstrak, wajib melakukan pembayaran biaya registrasi lomba karya tulis ilmiah sebesar 60.000 per karya. Jadi, setiap karya yang dikirimkan diwajibkan untuk membayar 60.000 sebagai pembayaran biaya registrasi ulang peserta. Pembayaran dikirim ke nomor rekening BRI 153.101.0003.0302 atas nama Komite Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul. Setelah melakukan pembayaran, ketua tim wajib konfirmasi dan melampirkan bukti pembayaran ke nomor WhatsApp salah satu panitia dengan format Marco #1, nama ketua tim, rekening atas nama, dan nama sekolah serta konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, pengumpulan full paper dalam bentuk PDF dikirim melalui link dengan format nama file Marco #1, full paper, nama ketua, asal sekolah, dan 3 kata pertama judul full paper. Dan yang ketiga,
Peserta juga menyertakan beberapa dokumen tambahan berupa bukti pembayaran dengan format JPG atau PDF, serta lembar originalitas karya yang diberi materai 10.000 dan telah ditandatangani dengan format PDF dan biodata peserta. Selanjutnya, bagi peserta yang telah mengumpulkan full paper dan berkas kelengkapan wajib konfirmasi ke nomor WhatsApp panitia. Dan pembayaran, konfirmasi pembayaran, dan pengumpulan full paper bisa dimulai pada tanggal 13 November sampai dengan 10 Desember 2022 pada pukul 11:59 waktu Indonesia Barat. Petunjuk pengetikan. Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 dan spasi 1,5. Margin penulisan, sisi kiri 4 cm, sisi kanan bawah dan atas 3 cm. Jarak pengetikan antara bab dan subbab dan kalimat di bawahnya 1,5 spasi. Setiap bab diketik pada halaman baru. Judul bab diketik rata tengah menggunakan huruf kapital, dicetak tebal, dan tanpa digaris bawahi. Dan pengetikan kalimat awal alinea diketik menjorok 5 poin atau 1,25 cm, dan pengetikan kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi menjorok ke dalam. Selanjutnya, cover atau sampul. Di sini, peserta menuliskan full paper dengan diberi sampul dan isinya adalah judul dan subtema diketik dengan huruf kapital menggunakan font Times New Roman dengan sisi 16 pt spasi paragraf 1,5 dan nata tengah. Selanjutnya, nama penulis dan nomor induk diketik dengan jelas dan nama sekolah atau madrasah teman-teman, serta tahun penulisan ditulis dengan jelas dan benar, di mana telah ditampilkan pada layar berikut. Jadi di sini ada logo sekolah, LKTI Nasional Marko 2022. Sebelumnya di sini ada judul, lalu disusun oleh nama peserta, terus anggota 1, anggota 2, nama sekolah atau madrasah peserta, kota asal yaitu Yogyakarta, dan tahun penulisan 2022. Selanjutnya, lembar pengesahan. Di sini, teman-teman melengkapi halaman pengesahan yang memuat judul, identitas ketua kelompok, nama lengkap ketua kelompok, nomor induk siswa, asal instansi nomor telepon, dan email, jumlah anggota kelompok, serta identitas guru pembimbing atau nama lengkap pembimbing, alamat rumah, dan nomor telepon. Halaman pengesahan ditandatangani oleh ketua kelompok dan guru pembimbing. Halaman pengesahan diberi tanggal sesuai dengan tanggal pengesahan, di mana contohnya sudah tertera di buku panduan dan di layar berikut. Selanjutnya, sistematika penulisan full paper. Setelah beberapa format yang sebelumnya dijelaskan, selanjutnya terdiri dari daftar isi. Daftar isi berisi daftar isi dan juga dapat ditambahkan daftar gambar, daftar tabel, dan daftar lampiran apabila ada. Selanjutnya abstrak, di mana format abstrak yang dicantumkan dalam full paper sama seperti abstrak yang telah dikirim oleh teman-teman sebelumnya. Nanti tinggal klik ini. Selanjutnya, yang bab pertama, pendahuluan, di mana pendahuluan itu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai melalui penulisan. Dan pada halaman selanjutnya, yaitu berisi bab 2 atau tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini berisi tentang uraian yang menunjukkan dasar teori dan konsep-konsep relevan yang digunakan untuk mengkaji penelitian, uraian mengenai pendapat dan pemecahan masalah yang pernah dilakukan. Selanjutnya, bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian, di mana metode penelitian ini berisi tentang uraian secara cermat mengenai cara atau prosedur pengumpulan data atau informasi, serta pengolahan data atau informasi, analisis, pengambilan kesimpulan, serta rumusan saran atau rekomendasi. Selanjutnya, bab 4 atau hasil dan pembahasan.
Hasil dan pembahasan di sini berisi tentang hasil dan pembahasan analisis permasalahan dan bahasan solusi atau temuan penelitian yang didapat penulis dan analisis permasalahan yang didasarkan pada data atau informasi serta telaah pustaka untuk menghasilkan pemecahan masalah tentang hasil kajian, temuan, dan ide pengembangan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan. Bab 5 penutup, yaitu berisi tentang kesimpulan atau konsisten dengan rumusan masalah dan menjawab tujuan, dan saran ditunjukkan untuk penulis dan analisis selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Format daftar pustaka terdapat pada slide yang telah ditampilkan. Seperti contoh, apabila teman-teman mengutip dari satu buku, jadi daftar pustaka yang dicantumkan adalah nama penulis buku, tahun terbit, judul buku, dan kota buku diterbitkan. Apabila teman-teman mengutip dalam salah satu artikel jurnal, maka ditulis penulis jurnal, tahun terbitnya jurnal, judul artikel jurnal, dan nama jurnal, serta volume dan halaman pengetikan yang diambil dikutipkan di jurnal. Selanjutnya, laporan penelitian. Apabila teman-teman mengambil kutipan dari laporan penelitian, teman-teman bisa mencantumkan nama penulis laporan tersebut, tahun terbit, judul, serta jurusan dari penulis, serta skripsi, lalu kota pengambilan laporan tersebut. Dan ada tambahan, penomoran halaman. Apabila semua yang telah diberikan tadi sudah tercantum semua dalam full paper teman-teman, selanjutnya yaitu diberi penomoran halaman, di mana pada bagian pendahuluan yang meliputi halaman judul, nama atau daftar kelompok, kata pengantar, dan daftar isi memakai angka Romawi kecil dan diketik sebelah kanan bawah, seperti angka Romawi ini. Nah, selanjutnya pada bagian inti sampai dengan bagian penutup, termasuk daftar pustaka, memakai angka di tepi kanan atas, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, setelah full paper, teman-teman juga mengumpulkan poster. Ketentuan poster. Poster yang dimaksud adalah media informasi untuk mendeskripsikan rangkaian penelitian yang memuat judul, nama peneliti, nama sekolah, latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian, data, dan analisis, serta kesimpulan dan saran secara ringkas dan jelas. Unsur visualisasi poster terdapat atas huruf, gambar, tabel, dan warna yang ditata secara estetik, informatif, dan komunikatif. Komponen poster terdiri atas kutipan, foto, gambar, dan ilustrasi. Diutamakan dari dokumen peneliti atau pribadi. Jika komponen tersebut diperoleh dari sumber lain, harus disertai sumbernya. Ukuran poster A2, format poster berupa PDF, orientasi portrait, ukuran maksimum 5 MB. Begitu untuk ketentuan poster dan full paper yang telah Selanjutnya, ketentuan finalis. Jadi bagaimana sih finalis yang akan kita ambil? Yaitu sebanyak 6 besar. Jadi pengumuman grand final akan diumumkan oleh panitia melalui Instagram. Tim yang lolos ke babak grand final wajib mengikuti technical meeting via Zoom pada tanggal 16 Desember 2022. Di Zoom-nya akan menyusul. Selanjutnya, finalis diwajibkan mempersiapkan presentasi dalam bentuk PPT. Selanjutnya, finalis diperbolehkan membawa alat peraga atau prototipe. Selanjutnya, tahap grand final atau presentasi dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022 secara offline. Hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Dan ketentuan yang belum diatur di atas dapat diatur di waktu kemudian. Terima kasih. Untuk contoh poster akan saya share. Berikut posternya. Di sini terdapat nama instansi dan judul penelitian. Selanjutnya, memuat latar belakang, tujuan penelitian, bab 4, pembahasan dan hasilnya, serta penutup.
Jadi teman-teman bisa membuat poster sesuai dengan penelitian yang telah teman-teman buat, yang memuat latar belakang hingga pembahasan pada penelitian tersebut, hingga kesimpulan juga. Jadi pada tahap kali ini, teman-teman mengirim full paper dan poster yang disesuaikan oleh formatnya. Begitu. Makasih. Selanjutnya saya serahkan kepada MC untuk sesi tanya jawab. Baik, kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada para peserta Marko 2022, sesi tanya jawab sudah dapat dibuka. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, apakah ada yang bisa ditanyakan? Silahkan mengenai format, ketentuan full paper, poster, atau ketentuan yang lainnya. Apabila ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Nih ada teman kalian yang tanya, mohon maaf apabila salah satu unsur judul ada perubahan, apakah diperbolehkan? Kepada kakak panitia silakan dijawab. Pertanyaan dari teman-teman kita peserta Marko. Ya, baik, izin menjawab ya. Jadi untuk judul, kalau misal ada perubahan di judulnya, yaitu diperbolehkan, asalkan tidak jauh dari konsep penelitian yang telah dibuat gitu. Jadi kalau cuma judulnya saja ya tidak apa-apa, asalkan itu tidak melenceng dari abstrak yang telah dibuat. Begitu. Jadi apabila semisal tentang pendidikan, ya jadi judulnya juga harus tetap itu gitu. Tetap sesuai dengan yang sebelumnya. Tapi kalau semisal mengganti kata-katanya atau penambahan diperbolehkan. Begitu. Apa bisa dipahami? Terima kasih. Ayo, ada lagi yang mau tanya? Di komentar juga nggak apa-apa. Mau tanya langsung atau di komentar juga boleh. Tanya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari teman kalian lagi. Ada 2 pertanyaan sekaligus ya. Untuk kakak panitia, yang pertanyaan pertama nih. Mbak, maaf, membuat posternya itu wajib atau tidak? Silakan dijawab kakak panitia. Baik, jadi untuk pembuatan poster itu diwajibkan. Jadi di sini kita sudah mengasih waktu selama 1 bulan. Nah, di situ kan teman-teman sudah bikin abstrak. Nah, tentunya untuk tahap full paper sudah bisa dijalankan. Jadi pada tahap ini dimohon sekali untuk mengirim poster dan juga full papernya. Jadi
nanti juga bakalan ada yang namanya best poster. Jadi best poster itu diambil dari seluruh finalis yang masuk pada tahap full paper dan poster. Jadi 6 besar ini nanti akan dipilih poster yang terbaik. Itu juga akan best poster. Jadi kalau semisal yang posternya terbaik ke finalis atau ke grand final atau ke 6 besar itu, tapi dia masih bisa mendapatkan best poster gitu. Jadi buat teman-teman nih wajib buat ngirim yang namanya poster. Karena ini tahap full paper dan poster. Begitu. Apakah bisa dipahami untuk pertanyaan mengenai poster? Ini kayak Raisa. Untuk contoh posternya nanti bisa di-share di grup WA. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Kak. Untuk abstrak, apakah juga harus sama persis dengan yang kemarin atau boleh ada sedikit revisi? Silakan dijawab, Kakak Panitia. Tentu boleh untuk abstrak, karena mungkin teman-teman sudah menyusun abstrak, tapi nanti bakalan ada kayak revisi-revisi di full papernya. Jadi otomatis abstrak itu bakalan keubah atau hasilnya nanti berbeda gitu kan. Ya pasti bisa, pasti boleh. Jadi diperbolehkan untuk merevisi sedikit abstraknya, tapi asalkan tidak melenceng dari penelitian teman-teman sendiri gitu. Pada intinya begitu. Abstrak dan judul masih bisa direvisi asalkan itu tidak melenceng dari penelitian yang akan teman-teman lakukan gitu. Kak, saya mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Oh iya. Baik Kak, saya dari MTS Primer Bandung mau bertanya untuk link pengiriman dokumen apakah sama dengan pas pendaftaran? Terima kasih Kak. Mohon maaf, apa bisa diulangi pertanyaannya? Sudah Kak, sudah dicek. Gini Kak, tadi pertanyaannya itu link pengiriman dokumen apakah sama saat pendaftaran atau ada link lain Kak? Silakan dijawab. Nah, untuk link pengiriman dokumen itu berbeda dengan saat di pendaftaran. Jadi sudah ada link pengumpulan full paper sendiri gitu. Udah disediain di buku panduan juga udah ada, di pamfletnya juga udah ada mengenai link pengiriman full paper dan poster. Di situ sudah dicantumin. Begitu. Jadi beda ya sama yang di pendaftaran gitu. Nanti supaya mempermudah teman-teman, nanti di setiap harinya akan diperkembangkan, akan di-share link tersebut sebagai pengingat juga. Jadi nanti juga akan di-share linknya, biar mempermudah teman-teman. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Wah, banyak ya ternyata yang tanya. Nih, ada yang tanya, Kak. Kak, hari ini banyak ya yang tanya. Dari ini dulu deh, dari Imam Taufik. Ini Kak, pertanyaannya, jika satu sekolah ada beberapa tim untuk biaya pendaftaran, apakah bisa dijadikan satu? Baik, ini untuk satu sekolah
ada beberapa tim gitu kan ya. Jadi untuk biaya pendaftarannya itu bisa dijadikan satu, tapi jumlahnya itu menyesuaikan banyaknya karya. Misal satu sekolah itu ada 3 tim, otomatis 3 tim itu mengirim 3 karya. Jadi jumlahnya 3 karya itu, semisal satu karya 60.000, jadi kalau 3 karya jadinya 180.000. Nah, itu bisa dijadiin satu. Asalkan jumlahnya sesuai dengan jumlah karya yang telah dikirim. Begitu. Selanjutnya, yang di bawahnya, itu pengiriman uangnya itu lewat bank pribadi atau bisa diwakilkan ya, Kak? Ya, Mbak, gitu. Untuk pengiriman uangnya, silahkan teman-teman bisa melewati bank pribadi teman-teman, juga bisa melewati bank sekolah ataupun bisa diwakilkan gitu. Tidak apa-apa, yang penting nomor rekeningnya yang sudah dicantumkan oleh panitia yang dikirimkan di situ gitu. Untuk pengiriman lewat bank pribadi ataupun diwakilkan itu masih bisa. Silahkan saja. Oh ya. Arab lagi. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau malu untuk bertanya langsung boleh, di room chat juga boleh. Astagfirullah. Marahin dong. Ngopo ara? Kayak repangmu nang Zoom iki lho. Apa? Tenang. Apa deh? Tenaga semua kalian. Saya nak kowe. Tidak terkini, main ngerti mbakmu. Singkula terke. Oke guys, berarti ini sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Oh, sebentar. Tidak ada. Mohon maaf Kak, minta tolong untuk jelasin ulang bagian penomoran. Baik, untuk bagian penomoran. Sebentar ya. Penomoran. Sini. Penomoran halaman. Bagian pendahuluan. Jadi, bagian judul, terus halaman pengasahan, terus lembar originalitas karya, terus daftar isi. Nah, itu memakai angka Romawi kecil. Angka Romawi kecil Romawi 1, Romawi 2, dan seterusnya itu di bagian kanan bawah. Sampai dengan abstrak. Jadi dari judul sampai dengan abstrak itu memakai angka Romawi di bagian kanan bawah. Lalu untuk bagian inti dari pendahuluan sampai dengan penutup itu memakai angka biasa, angka 1, 2, 3 di bagian kanan atas. Begitu. Apa bisa dipahami? Bisa, Mbak. Ora. Kalau nepit bareng bro. Ora. Ngerti. Kita dikuncinya apa tadi? Lemah le. Itu lanang aku najwa jare. Kene yo anu lewat zoom ngantian.
Baik, kalau bisa dipahami. Jadi gitu ya untuk penamaran. Goblok. Kerosan. Ih, coba Bi. Nah, coba barang aneh lho, Bi. Kamu nanya. Ini anak gue ini lho. Bisukan. Oke. Kamu nanya. Seniningan. Gila. Iki apa jenis? Saya kakak kita. Kak, mau tanya gitu nih. Kamu nih. Sebentar ya teman-teman, satu-satu ya. Ini ada link Google Form, tolong diisi sebagai presensi kehadiran kalian. Tolong diisi ya, teman-teman jangan sampai lupa. Nanti linknya di-share di grup juga kok. Ini diisi dulu, jangan sampai lupa. Satu-satu sebentar yang tanya. Ini tadi ada yang tanya nih Kak. Mohon maaf Kak, untuk poster hanya untuk finalis kan Kak? Izin menjawab, mohon maaf sebelumnya. Jadi udah dijelaskan tadi di awal. Untuk poster itu semuanya mengirim. Jadi nanti ada 60 poster. Jadi 60 poster itu besok di grand final akan ditampilkan. Gitu. Jadi untuk poster semuanya. Bukan hanya finalis saja, bukan hanya 6 besar besok itu. Jadi di tahap ini kalian mengirim full paper dan poster, begitu. Jadi teman-teman yang mengikuti technical meeting ini besok mengirimkannya full paper dan poster, bukan hanya full paper, tapi full paper dan poster, begitu. Pasti saya Rizky Bilar. Victoria, jago deh. Cepetan ya Wangi. Astagfirullah. Ayo. Enggak. Buat teman. Ayo mulai. Apa? Dua apel. Hijau naik kita. Ayo mulai. Mulai. Syarat tiba itu. Batas. Ayo mulai. Oke. Balik. Apa? Enggak kurung. Motor yang sudah. Nih jangan lupa ya guys, ini diisi Google Form-nya, linknya jangan lupa diisi, nanti di-share lagi di grup. Ini ada yang tanya nih, dari, ini pertanyaannya, aspek penilaiannya apa aja? Silakan Kakak Panitia untuk menjawab. Neng kok seret kok bunyi. Ya. Jadi kami akan bertanya. Baik, untuk aspek penilaiannya nanti
akan kita informasikan lebih lanjut di grup untuk ke aspek penilaian yang lebih rinci gitu. Nanti untuk aspek penilaian yang lebih rinci nanti akan di-share di grup. Tapi kira-kira untuk aspek penilaiannya itu 50% itu untuk full paper dan 50% itu full paper dan 50% itu poster. Tapi apabila ada perubahan, nah nanti kita akan konfirmasikan di grup karena ini kita akan menunggu keputusan dewan juri juga untuk mengenai aspek penilaian. Begitu. Kadang juga masih bisa berubah untuk full papernya yang 70% dan posternya yang 30%. Begitu kalau dari dewan juri. Jadi untuk kepastiannya besok akan di-share di grup. Begitu. Apa bisa diterima? Ya. Ya, keren nunyu nanyo. Sudah ada beberapa pertanyaan yang terjawab oleh kakak panitia ya teman-teman. Apakah ada yang ditanyakan lagi terkait full paper dan poster Marco 2022? Tidak ada, Kak. Tidak bantul. Dikunci tiga. Neng. Baik, ini untuk teman-teman yang baru join, nanti untuk hasil materi technical meetingnya bisa di grup nanti sama panitia, dan contoh posternya juga. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi nih dari peserta ataupun pembimbing mengenai penentuan atau ketentuan full paper poster atau yang lainnya? Bisa silahkan ditanyakan sebelum acara ditutup oleh moderator. Baik, mungkin sudah tidak ada yang ditanyakan, atau nanti kalau mau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup, atau ada yang masih mau bertanya, dipersilakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah cukup? Dia. Oke, baik. Berarti sudah selesai ya? Sudah tidak ada yang bertanya. Kalau mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan lewat kakak panitia atau lewat grup, biar teman-teman yang lain tahu. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kirimkan di room chat, nanti akan di-share di grup, supaya kalau pertanyaannya sama, tidak perlu ditanyakan lagi. Baik, sebelum kita menutup acara ini, ada sesi dokumentasi oleh panitia. Jadi untuk para peserta dimohon mengaktifkan kameranya.
Untuk para peserta, mohon diaktifkan kameranya dan memakai virtual background yang sudah diberikan oleh panitia. Ya, makanya nanti ditutupnya. Yuk, bisa on-in kameranya. Kita ada sesi dokumentasi nih. Di slide pertama. Siapa sih pertama? Oh ya, nggak bisa pakai virtual background, nggak apa-apa. Yang penting kameranya nyala ya, diaktifkan kamera zoom-nya, biar terlihat yang cantik dan yang ganteng-ganteng ini. Oke, mana nih? Udah pada yang belum aktif kameranya, ayo diaktifin dulu. Biar kita tahu. Mana ya? Ini pada cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semuanya ini. Yuk, slide 1. Formal dulu, formal. Yuk, slide 1 siap ya? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Slide kedua. Yuk, formal dulu. 1, 2, 3. Selanjutnya. Udah cantik, udah ganteng semua kok. 1, 2, 3. Lagi. Yuk, mana nih yang belum muncul nih? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ini lanjutnya. Yuk, dinyalain dulu yuk. Ya udah. Terima kasih ya teman-teman udah aktifin kamera. Jadi kelihatan kan cantik sama gantengnya. Untuk kakak panitia tadi belum ditutup, silakan ditutup dulu. Baik, sekian untuk materinya. Terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktunya nih buat technical meeting Marco. Nah, jadi juga terima kasih udah ikut partisipasinya. Dan untuk tahap selanjutnya, tahap full paper dan poster, silahkan dipersiapkan. Bisa mulai dari sekarang. Dan batas waktu pengumpulannya itu tanggal 10 Desember pukul 11:59. Gitu ya teman-teman, semangat buat nyusun full paper dan bikin posternya. Dan semangat buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku Master of Ceremony izin mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sama-sama. Saing dalam bidang prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul memiliki berbagai macam ekstrakurikuler guna mengembangkan potensi peserta didik. Ekstrakurikuler tersebut antara lain ekstrakurikuler pramuka, ekstrakurikuler palang merah remaja, ekstrakurikuler karya tulis ilmiah, ekstrakurikuler kiroah, ekstrakurikuler musik, ekstrakurikuler gamelan, ekstrakurikuler multimedia, ekstrakurikuler home industry, ekstrakurikuler pencaksilat, ekstrakurikuler jurnalistik, ekstrakurikuler KSM, ekstrakurikuler kaligrafi. Berbagai macam organisasi guna meningkatkan kemampuan siswa-siswi MAN 4 Bantul antara lain yaitu OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah, MPS, Majelis Perwakilan Siswa, BRC, Brilliant Research Club, Tim Kreatif MAN 4 Bantul, DA, Dewan Ambalan, Rohis, Rohani Islam, JH, Jamiatul Hufaz. Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul mampu mencetak lulusan yang produktif, berakhlakul karimah, memiliki pengetahuan luas, dan keterampilan yang profesional. MAN 4 Bantul, madrasah istimewa, prestasi sebagai tradisi. Baru, kemasan Paseo Minion. Dapatkan merchandise limited edition.